Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami kelompok 5. Di video kali ini kami akan membahas dan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai identifikasi serangga. Dan serangga yang kami pilih yaitu rayap. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum mengenai rayap itu sendiri? Nah, sebelum teman-teman mengetahui rayap itu sendiri, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Maria Bengadasion dengan NIM 14123019 dengan teman-teman saya. Yang pertama Sabina Soo dengan NIM 14123001 yang bertugas untuk menjelaskan mengenai jenis-jenis dari rayap. Yang kedua ada Helena Stelin Endok dengan NIM 14123011 yang bertugas untuk menjelaskan mengenai pengertian dari rayap. Yang ketiga ada Graciela Amanda Putri Malo dengan NIM 14123017 yang bertugas menjelaskan mengenai ciri-ciri dari rayap. Yang ketiga ada Graciela Amanda Putri Malo dengan NIM 14123017 yang bertugas menjelaskan mengenai ciri-ciri dari rayap. Yang terakhir ada Lydia Crescentia Inyabali dengan NIM 14123021 yang bertugas menjelaskan mengenai sifat-sifat dari rayap. Dan saya sendiri bertugas menjelaskan bagian dari siklus perkembangbiakan rayap. Kami semua mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira. Selamat menyaksikan teman-teman. Halo teman-teman, coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di samping. Teman-teman tahu tidak itu gambar apa? Ya betul, itu adalah gambar rayap. Jadi, rayap adalah serangga sosial anggota infraordo Isoptera yang dikenal sebagai hama paling penting bagi kehidupan manusia. Rayap juga bersarang di kayu dan memakan kayu perabotan atau kerangka rumah sehingga dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi. Kita masuk ke pokok bahasan yang berikut, yaitu ada siklus perkembangbiakan pada rayap. Ada 3 siklus yang paling umum dijumpai. Yang pertama yaitu siklus yang dimulai dari telur, kemudian nimfa, rayap pekerja, dan prajurit. Kemudian yang kedua ada siklus yang dimulai dari telur, nimfa, nimfa fertil, laron, laron melepas sayap atau kawin, dan yang terakhir jadi raja dan ratu. Terus yang ketiga ada siklus yang diawali dari telur, nimfa, nimfa dewasa, suplementari reproduksi. Dari ketiga siklus tersebut, hanya rayap reproduksi yang harus melewati metamorfosis tidak sempurna. Setelah terbentuk nimfa, mereka harus melewati proses nimfa fertil yang mana pada tahap ini tubuh mereka masih sangat ramping dan belum ada sayapnya. Setelah sayapnya terbentuk, berarti mereka siap untuk kawin dan bereproduksi. Mereka akan keluar sebelum atau sesudah hujan turun untuk menghangatkan badan dekat lampu. Momen ini juga digunakan laron untuk mencari pasangan. Sayap laron sangatlah rapuh. Setelah mendapatkan pasangan, biasanya sayap ini akan lepas dengan sendirinya. Sepasang laron yang sudah mendapatkan pasangan
akan berjalan beriringan untuk kawin dan membentuk koloni baru. Mereka akan menjadi calon raja dan ratu di koloninya sendiri. Ketika sudah kawin, biasanya larun akan mengalami obesitas. Tubuhnya yang ramping akan membengkak dan berisi telur-telur yang siap bermetamorfosis menjadi nimfa, pekerja atau prajurit, atau rayap reproduksi. Begitu seterusnya, proses siklus hidup ini berulang terus. Setelah mendengarkan pengertian dari rayap, apa sih ciri-ciri dari rayap? Yang pertama, ukuran dan bentuk. Rayap putih memiliki tubuh yang ramping dan juga kecil, biasanya sekitar 3-4 mm saja. Mereka memiliki kepala yang kecil dan antena yang lurus panjang ya. Yang kedua, warna. Rayap putih memiliki warna putih atau transparan, sehingga terlihat seperti rayap yang benar-benar tanpa pigmen. Yang ketiga, ada makanan. Rayap putih biasanya memakan kayu dan juga serat selulosa. Mereka dapat menginfeksi dan juga merusak bahan-bahan bangunan kayu seperti rumah, furniture, dan juga struktur kayu lainnya. Yang keempat, ada sarang. Rayap putih membuat sarang mereka di dalam tanah dan juga di dalam kayu ya. Mereka membangun terowongan untuk mencari makanan dan menjaga kelembapan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Jenis-jenis rayap. Rayap dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu rayap tanah, rayap kayu kering, dan rayap kayu basah. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang rayap tanah. Rayap tanah adalah serangga sosial yang hidup di dalam sebuah koloni yang terdiri dari banyak individu. Yang kedua adalah rayap kayu kering. Rayap kayu kering adalah rayap yang hidup di dalam koloni kecil yang biasanya kurang dari 1000 individu yang seluruhnya hidup pada potongan kayu kering. Yang ketiga adalah rayap kayu basah. Rayap kayu basah biasanya menempati kayu yang sudah membusuk, yang lembab. Biasanya rayap ini hidup di dalam kayu-kayu yang sudah rapuh yang terdapat di bangunan-bangunan yang besar. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pokok bahasa yang keempat, yaitu sifat-sifat rayap. Yang pertama itu ada kripobiotik, sifat rayap yang tidak tahan terhadap cahaya. Sedangkan yang kedua itu ada tropalisis, itu perilaku rayap yang saling menjelati dan menukar makanan antara sesama individu. Sedangkan yang terakhir itu ada kanibolistik, itu perilaku rayap untuk memapagi 2 makanan individu lain yang sifat atau lemas. Akhirnya kita sampai pada penghujung video ini. Goreng ikan campur bakmi, gorengnya terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga pemaparan materi kami berkesan. Sekian dan terima kasih.